Baik, saya juga baru pertama kali selama saya jadi hamba Tuhan, tahun ini 40 tahun saya mensyukuri saya sebagai hamba Tuhan, baru dapat tema yang sangat luar biasa, imam masa kini. Lalu saya tanya kepada majelis, kenapa pilih tema ini? Nah, lalu saya diberitahu bagaimana tema yang dahsyat. Saudara, hari ini kita akan belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan kita. Terlalu lama gereja melihat Tuhan dari sudut pandang kita. Nah, itu beda sekali. Kalau Tuhan kita lihat dari sudut pandang kita, maka yang muncul di benak kita tentang Tuhan itu hanya pertolongan, hanya mujizat, hanya berkat, hanya kesembuhan dan sejenisnya. Tetapi kalau kita memandang Tuhan dari sudut pandangnya sendiri, maka kita akan mendapat gambaran yang jelas. Nah, maafkan saya kalau ada kalimat-kalimat yang nadanya seperti yang menghakimi saudara. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk menghakimi, tapi justru untuk mengingatkan kita betapa jahatnya kita selama ini memandang Tuhan dari sudut pandang kita, sehingga Tuhan hanya jadi milik kita. Ini kesalahan yang terbesar dalam gereja Tuhan ketika kita memandang Dia hanya dari sudut pandang kita saja. Padahal sejak awal, kalau kita kembali pada Kejadian 1 sampai pasal 3, di situ kita melihat hati Bapa kita tentang dunia dan manusia ini. Sungguh kita hanya melihat kasih yang luar biasa. Maka itu tadi saya kagum kepada tulisan di mimbar gereja saudara. Satu-satunya gereja yang saya pernah lihat di banyak negara, dengan istri saya kami sudah melayani, tapi belum pernah ada gereja yang backgroundnya harus 3:16 dalam 13 bahasa lain. Pandoko, nanti saya mau tanya idenya siapa, dan itu luar biasa. Kenapa saudara? Justru kalau saudara ditanya orang atau saudara tanya pada diri sendiri, dari sekian puluh ribu ayat dalam Alkitab, dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22, kalau ada orang tanya kepada saudara atau mungkin saudara tanya pada diri sendiri, satu ayat saja yang mewakili seluruh Alkitab, maka jawabannya adalah Yohanes 3:16. Katakan amin. Alkitab tanpa Yohanes 3:16, maka kitab suci kita tidak beda dengan kitab suci agama apapun juga di dunia. Yang membedakan kitab suci kita dengan semua kitab suci agama apa saja di dunia ini justru Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa, satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang menyatakan diri sebagai Ayah, sebagai Bapa, hanya Yahweh Tuhan kita. Tidak ada Tuhan lain di seluruh dunia ini yang menyatakan kasih seperti itu, sehingga Dia menyatakan diri, aku ayahmu. Nah, ini inti dari seluruh Alkitab. Tetapi kalau hanya ayat ini Yohanes 3:16 yang kita sampaikan kepada dunia, maka dunia bingung. Siapa Dia itu? Kasih yang seperti apa? Lalu siapa lagi anaknya itu? Nah, kita bingung. Saudara, di Perjanjian Lama, sebelum Tuhan Yesus hadir di dunia, maka imam, satu-satunya jabatan di Perjanjian Lama yang mewakili Tuhan, itu jabatannya disebut imam.
Nah, di antara imam-imam itu ada satu namanya imam besar. Nah, imam itu di Perjanjian Lama digambarkan tidak pernah duduk. Imam itu tidak boleh duduk dalam semua tugas. Imam selalu digambarkan berdiri, artinya selalu siap sedia kapanpun juga. Nah, yang menarik dalam hukum Musa yang Yahweh berikan kepada manusia, imam itu selalu berdiri, dan setiap kali ada gambar imam yang berdiri, maka tangannya harus yang kanan terbuka ke atas, yang kiri terbuka ke bawah. Bisa bayangkan? Coba semua saudara peragakan itu. Tangan kanan saudara, saya bisa kasih pegang mic. Tangan kanan saudara, ayo semuanya, ayo semuanya. Punya tangan enggak? Ayo semua. Oke? Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Oke, terima kasih. Ada yang tidak di atas, awas. Saudara, mengapa imam adalah satu-satunya jabatan yang mewakili Tuhan dan digambarkan seperti itu? Ini yang luar biasa. Tangan kiri imam harus selalu terbuka ke bawah. Itu tanda imam menerima semua sampah dari hidup manusia. Dosa, penyakit, masalah, problem, persoalan, macam-macam, kenajisan, kejahatan. Setelah tangan imam sebelah kiri itu penuh dengan semua sampah kita, maka dia pindahkan ke tangan kanan. Dan begitu semua sampah-sampah hidup kita sampai di tangan kanan kita, itu dinaikkan ke surga. Bisa bayangkan indahnya hidup imam itu. Apa yang dipegang oleh tangan kanan imam ini? Sampah-sampah hidup kita. Lalu Yahweh Tuhan mengambil semua sampah hidup itu, dihapuskan di surga. Dan ketika tangan imam yang kanan tetap terangkat, ini yang mengharukan surga. Maka tangan kanan imam yang sudah kosong itu dipenuhi dengan anugerah, pengampunan, kesembuhan, penyucian, dan segala. Setelah tangan kanan imam penuh, maka dia pindahkan ke tangan kiri. Untuk siapa? Setelah tangan kiri imam itu penuh dengan semua yang tadinya penuh dengan sampah, setelah dibawa ke surga, tangan kiri imam penuh dengan anugerah, berkat, kesembuhan, penyucian, dan semuanya. Untuk siapa jawaban saudara? Untuk manusia. Lagi sekali majelis, saya sangat berterima kasih dengan tema yang luar biasa ini. Belum pernah saya dapat tema seperti ini. Di antara semua saudara yang hadir di sini, yang menjadi saksi sejak dalam tahun pertama, ternyata ada di sini. Tante Uwi, angkat tangan dong Tante Uwi. Tante Uwi ini saya kenal dari tahun 72. Salah seorang anaknya jadi hamba Tuhan hebat di Jakarta, namanya Paul Bija. Om Uwi sudah lama meninggal. Om Uwi selalu mendoakan saya, mereka dulu tinggal di Lawang. Tante, tahun 72 pertama kali kita ketemu dalam Bible Camp ini. Atau umur berapa sekarang? 89, luar biasa. Suami istri itu berdoa yang hebat. Izinkan saya, maaf, warga Gereja Kristen Indonesia, izinkan saya menyatakan saja, dari GKI itu muncul hamba-hamba Tuhan hebat. Kalau saudara pernah dengar nama pendeta
Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Itu orang DKI dari Bondowoso. Saudara mendengar nama pendeta Dr. Insinyur Timotius Arifin Teja Sukmana, itu orang DKI. Siapa lagi saya coba ingat? Pendeta Stefanus Damaris yang terkenal sudah meninggal, itu orang DKI dari jemaat DKI Kebonjat di Bandung. Saudara mendengar nama hamba Tuhan Dr. Diki Yusak Cipto, itu orang DKI juga. Saudara mendengar hamba Tuhan namanya Filipus Sambudi, masih hidup sampai hari itu orang DKI. Siapa lagi? Saya coba ingat, saya dulu punya koleksi banyak orang DKI yang dipakai duluan. Siapa Grace? Iya, Agnes Maria, itu dari DKI Pengampon Cirebon. Siapa lagi? Hani Layantara Sonyanas, itu ayah ibunya tokoh DKI Resu. Apa lagi ya? Saya jadi lupa semua, dulu saya punya koleksi banyak. Maaf, ketika gereja terjerat dengan legalistik, orang-orang itu lari dari GKI. Harusnya GKI merubah cara pelayanan. Jangan kaku seperti ahli Taurat zaman dulu. Katakan amin. Kenapa? Manya tidak puji Tuhan. Saudara, jadi orang-orang hebat yang sekarang dipakai Tuhan, yang masih hidup maupun sudah meninggal. Wah, itu dari GKI. Dan itu sungguh luar biasa. Puji Tuhan, mana tidak? Saya setuju. Buktinya saya di sini hari ini. Oke, saya kembali lagi. Nah, yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha kudus, jelas tidak terhampiri. Tahu kata itu? Itu bahasa Melayu, saya suka katanya. Yang maha besar, yang maha kudus, yang maha kuasa, itu tidak terhampiri. Nanti kata lain tidak terhampiri itu apa? Ayo cepetan. Tidak bisa didekati karena terlalu kudus, terlalu hebat, terlalu suci. Maka dia panggil gereja untuk jadi imam-imam supaya kita bisa mewakili dia. Amin. Itu yang harus kita kerjakan. Maka itu ketika gereja terjerat dengan dogma, maka panggilan utama gereja bergeser. Gereja akhirnya hanya sibuk ngurusi diri sendiri. Jangan tersinggung saya bicara ini. Gereja kalau rapat bisa berjam-jam, malah berhari-hari. Ngaku ya atau tidak? Banyak. Tapi kalau suruh mewakili Tuhan, aduh alasannya begitu luar biasa. Hari ini dengan tema yang hebat, imam masa kini, kita harus betul-betul jadi imam itu. Sebab tidak ada satupun manusia, apalagi yang berdosa, yang bisa menghampiri yang Maha Kudus itu tanpa lewat kita. Saya percepat. 1 Petrus 2 ayat 9. Setelah perjanjian lama, hukum-hukum legalistik yang Yahweh berikan ternyata membuat manusia makin jauh dari Tuhan. Dengarkan kalimat ini. Setelah konsep Taurat di perjanjian lama, nggak usah pakai tanah apa itu multimedia ya. Saya sebetulnya paling nggak suka kalau di gereja Alkitabnya itu ditayangkan di PowerPoint. Sebab buat orang Kristen malas bawa Alkitab. Tapi nggak usah. Karena untuk
pujian boleh, untuk ayat jangan. Karena banyak orang Kristen malas bawa Alkitab, karena harus belajar PowerPoint di gereja, awas begitu. Nah, yang malam ini nggak bawa Alkitab bertobat, pulang sana ambil dulu. Enggak, pulang ke Bali. Jadi ayo yang nggak bawa Alkitab, minta sebelahnya, toal sebelahnya, pinjam baca, ayo. Ya, apalagi saudara-saudara Alkitab di handphone masih malas, awas kamu. Kemudian 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saudara, setelah Yahweh melihat bahwa legalisme yang dia buat ternyata membuat manusia makin jauh terpisah dengan dirinya, maka Yahweh merubah hukum menjadi hukum anugerah. Katakan apa? Dan muncullah perjanjian baru. Kalau dihukum legalisme perjanjian lama, imam itu hanya satu golongan, yaitu Lewi. Tapi di perjanjian baru imam itu berubah. Maaf, mungkin yang muda-muda tidak tahu, tapi di sejarah gereja, saudara perhatikan gereja-gereja yang masih bangunan tahun 50-an ke bawah, ya, Katolik maupun Protestan. Maaf ya, saya tidak membicarakan soal agama, tapi ini sejarah. Saudara melihat apa? Kalau saudara masuk ke gereja-gereja kuno itu, baik di Indonesia, apalagi di Eropa atau di Amerika, di antara semua barisan kursi jemaat dengan mimbar, saudara melihat sesuatu penutup nggak di kursi paling depan? Ingat nggak? Belum saya tanya jawab tidak jawab itu. Iya, jangan saja ditanya. Nah, dalam sejarah gereja itu garis keras. Jadi itu bukan cuma penutup. Dulu sebelum saya mempelajari sejarah gereja, saya pikir ya cuma hiasan di depan supaya nggak kelihatan kaki orang. Ternyata tidak. Itu dimulai waktu Kaisar Konstantin membuat Kristen jadi Katolik, artinya umum. Nah, itu ada batas di belakang garis itu. Saya lupa lagi istilahnya apa? Ada nama yang saya lupa di gereja. Pokoknya kayu itu ya, yang paling depan. Di belakang itu disebut golongan awam. Lalu di depan pembatas itu mulai naik ke mimbar, ini golongan imam. Nah, itu beribu-ribu tahun gereja terpisah antara awam dan imam. Nah, yang lebih celaka lagi, ternyata kata awam itu artinya bodoh. Saya kaget juga waktu tahu itu. Nah, sejak abad keempat, tahun 300 sekian, sampai hari ini masih sebagian gereja di dunia membuat batas antara awam dan imam. Itu sebabnya Injil tidak pernah selesai sampai hari ini, padahal sudah lebih dari 2000 tahun. Ingat perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, masih ingat perintahnya apa? Pergilah kamu shopping. Apa sebenarnya shopping? Bisa tanya, maka ini perintahnya apa? Pergilah kamu beritakan Injil itu ke seluruh dunia. Yang memerintah hampir datang kembali. Betul, kita semua menunggu. Ternyata tongket jauh lebih terkenal daripada Tuhan Yesus sekarang ini. Loh, fakta sudah. Seharusnya yang namanya orang Kristen ini jauh lebih ditakuti daripada tongket. Katakan amin. Kalau dalam tubuh tongket ada racun yang ngeri, orang yang ditempel tongket kalau panik makin celaka, karena dia akan pukul
nggak boleh dipukul. Kalau dalam diri gereja ada virus Injil, berarti maksud saya berikan ilustrasi. Kalau dalam diri kita, anak-anak Papa di surga itu ada virus Kristus, virus Injil, seharusnya kita lebih hebat dari tongkat. Lu betul tidak? Saya nggak minta suara tertawa, saya tanya jangan tidak. Berarti kalau orang tidak pernah merasa takut, yang belum percaya Yesus ketemu kita, berarti kita kalah dengan tongkat. Coba. Jadi pemisah itu yang Tuhan Yesus ingin hapuskan dengan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Sudah baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Terus, nah, stop dulu bagian ini. Apa tugas utama imamat rajani dalam kalimat yang baru sudah baca? Nah, ini yang dia mau, yang belum terjadi sampai hari ini. Betul? Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan yang besar. Jadi setelah perjanjian lama yang Yahweh buat secara legalisme, ternyata makin membuat manusia jauh dari dirinya, padahal dia ingin dekat dengan manusia, maka keimamatan diubah menjadi untuk semua orang yang percaya. Nah, ini yang kita buat. Oke, apa bentuk konkretnya? Kita buka Yohanes 1:29. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Sudah? Oke, saya mau tanya nih, Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti betul, sehingga pulang dari sini kami tahu apa yang kami buat dalam nama Yesus. Saudara, bukan yang kan. Kalau kita sekarang ini mendengar istilah anak domba, Yesus anak domba Tuhan, kita sering nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba, terus setelah ada lagu lagi, oleh darah, banyak lagi. Oke, jujur, apa yang muncul di benak saudara kalau saudara mendengar kata anak domba Tuhan? Ayo, apa? Saudara mikir apa? Anak domba. Tuhan Yesus, jangan jelas itu. Yang saya maksud konotasi saudara itu kira-kira pekerjaannya itu apa? Anak domba itu, dia itu ngapain? Makan rumput? Tetap kan itu ibu Yesus makan rumput. Terus terang saudara. Sampai hari ini masih banyak teolog dan hamba Tuhan yang tidak pernah menjelaskan secara gamblang tentang konsep anak domba itu. Bayangkan kalau kita langsung nginjil ya kepada orang-orang yang belum Kristen, percayalah pada anak domba itu. Percayalah yang muncul di benak mereka, oh enak di sate itu. Nah, ini yang nggak pernah gereja terangkan, sehingga banyak orang Kristen pun tidak pernah tahu apa itu anak domba. Oke, lihat ini. Pada keesokan harinya, lihat samping-samping yang kapal kita, baca. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis ini melihat siapa datang, Yesus datang kepadanya. Dan ia berseru, itu yang kata yang benar. Dan Yohanes memproklamirkan
Pembaptis pertama kali melihat Yesus. Sebelumnya dia belum pernah melihat Yesus, tapi dia sudah mempromosikan Yesus Tuhan kepada imam-imam ahli Taurat orang Yahudi. Sudah dia kenalkan dulu, nanti akan datang sesudah aku, dia begini, tapi belum muncul Yesus. Dan hari itu muncul. Sekarang begitu muncul, ini teriakan Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Tuhan. Nah, saya mau terangkan begini. Zaman itu Kekaisaran Romawi masih berkuasa. Hampir 3/4 dunia zaman Yesus hidup itu di bawah Kekaisaran Romawi. Hebat zaman itu. Hampir 3/4 dunia yang sudah dikenal waktu itu di bawah kekuasaan Roma. Dan mereka itu kaisar yang kejam. Masih ingat mereka berapa kaisar mereka membunuh orang-orang Kristen yang dia dulu binatang buas? Masih ingatnya sejarah itu? Oke. Nah, setiap ada orang yang mengalami hukuman, sampai hari ini masih terjadi yang sama di negara manapun juga. Kalau ada terdakwa tertangkap, entah dia pembunuh, entah dia pencuri atau perampok, walaupun sudah jelas ini pelakunya, saudara masih ingat kalau dia atau mereka diadili harus didampingi siapa? Ayo jawab, didampingi siapa? Terdakwa itu, pengacara atau pembela. Dan itu hukum Musa. Kalau saudara baca kitab Ulangan, itu ditulis jelas, walaupun orang itu bersalah, tetap harus ada pembela atau pengacara. Nah, zaman itu tugas pengacara atau pembela itu disebut anak domba. Jadi misalnya gitu, kalau ada keluarga kita tertangkap karena kriminal, maka semua kita, baik keluarga maupun teman-teman, harus menanyakan siapa anak domba, siapa anak domba. Dan zaman itu saudara mahal bayarannya, sebab pengacara atau pembela terus pintar, sehingga banyak orang yang bisa dibebaskan karena pintarnya pembela atau pengacara itu. Dan makin pintar pengacara itu dan terbukti di pengadilan orang-orang yang divonis salah bisa bebas karena pintarnya ngomongnya si pembela ini, berarti dia makin mahal bayar. Sebab anak domba itu siap untuk jadi korban. Nah, itu kata anak domba. Ini yang disebut imam masa kini. Saya mau tanya kepada saudara, walaupun saya tidak tunjukkan ayat-ayat, menurut saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kira-kira dia minta kita nggak juga jadi anak domba? Jawab. Iya, puji Tuhan, betul sekali. Itu yang dimaksud imam masa kini. Dengan berdiri posisinya dan tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah, karena kita jadi pembela pengacara buat banyak orang. Sampai hari ini saya pernah meneliti, masih 0,003 kali angka 1% orang Kristen yang mau jadi anak domba buat orang lain di zaman ini, yang siap untuk dikorbankan, disembelih buat orang lain. Nah, saya percaya setelah saudara mendengar penjelasan ini, maka saudara akan mengerti dalam surat Roma dan surat-surat Paulus yang lain mengapa dia banyak menuliskan korban yang hidup, korban yang hidup. Betul masih ingat itu? Ternyata walaupun kita sudah disembelih berkali-kali untuk berapa banyak terdakwa, tapi kita tetap hidup, nggak mati-mati. Hebat bukan?
kita dipakai untuk membela dan menolong orang-orang berkali-kali, nggak cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali, katakan amin saudara, untuk menjadi anak domba itu. Ini yang Tuhan mau kita lakukan mulai hari ini. Hari kamu sedia, ini salah satu anak saya. Ayo cepat, tolong Papa. Saya mau bacakan SMS ini. Ini dari penjara Udaya. Oke, kamu perhatikan tanggalnya, kamu baca. Dengan 14 Februari 2012 jam 9.54. Papa, ini Kugo hanya minta dukungan doa saja. Mungkin minggu depan Kugo di pengadilan untuk vonis. Doain ya Pak. Mudah-mudahan hukuman yang Kugo jalani tidak berat. Maafkan Kugo ya Pak, kalau Kugo selalu buat hal yang merugikan Papa dan orang di sekitar Kugo. Kugo selalu doakan supaya Papa selalu sehat. Pas kalau sudah keluar dari penjara, apa Papa masih anggap Kugo sebagai anak Papa kah? Kugo mau serahkan hidup Kugo sepenuhnya untuk Tuhan. Sudah tidak mau lagi ada di dunia yang gelap lagi. GPU Pak. Pak. Terima kasih. Anak ini kami dapat 4 tahun yang lalu di Bandung. Waktu itu saya lagi jalan dengan salah seorang anak kami dari Bogor. Saya lagi pisah sebentar, itu di Bandung Indah Plaza, BIP. Lagi pisah sebentar dengan anak itu, saya balik, terus anak saya itu dapat anak itu, bilang, Pak, ini ada anak. Tahu lihat saya bilang, oh, saya ikut Om ya. Nah, saya bingung, anak dari mana ini? Nah, anak-anak saya itu tahu. Pokoknya kalau ada anak mau ikut pasti jalan. Itu saya ajar mereka, semua anak-anak. Lalu saya tanya, kamu itu anaknya siapa? Tidak tahu. Oke, kamu dari mana? Dari panti asuhan sih. Langsung kami bertiga berangkat ke panti asuhan. Ternyata itu panti asuhan Bala Keselamatan di Bandung. Terus saya ketemu dengan kapten karena itu Bala Keselamatan. Lalu dia jelaskan siapa anaknya. Ternyata anak ini waktu dia masih bayi, nggak tahu umur berapa hari, diletakkan dalam sebuah kardus di pintu panti asuhan Matahari Terbit. Jalan apa sekarang namanya? Kongres M Durian. Dulu jalan apa? Cendana. Terima kasih. Lalu saya tanya, lalu anak ini kenapa? Aduh, bermasalah berat. Peraturan di panti asuhan ini, kalau anak asuhan bisa SMP, maka harus ada yang ambil. Dan kami sudah punya keluarga-keluarga yang siap untuk ambil. Tapi anak ini nggak ada yang mau ngambil karena nakal. Nah, peraturan di tempat ini kalau sudah lulus SMP, dia nggak boleh tinggal lagi di sini. Lalu suruh kemana? Kapten saya tanya. Ya itulah yang kami repot. Mau dipulangkan kemana? Nggak tahu siapa orang itu. Kami ambil. Saya beritahu pimpinannya, ini nomor telepon kami, ini alamat kami. Langsung minggu depannya kami suami istri pulang ke Nabiri, kami bawa anak. Kami sekolahkan SMA di Nabiri. Sudah dengar? Dan hari pertama datang sudah buat masalah. Ampun, sudah masalah. Gara-gara anak itu tuh saya urusan polisi berkali-kali. Saudara bilang mau dibuang kemana? Nggak ada orang tua. Suatu kali dia paksa saya, Matahari Terbit.
Untuk apa? Pasti mereka bohong. Pasti mereka tahu papa mama saya di mana. Saya mau cari dua orang itu. Saya mau bunuh mereka. Kenapa mereka buang saya? Saya bisa bayangkan. Itu berapa minggu itu saudara tidur jalan bawa pisau. Saya tanya untuk apa? Saya mau bunuh mereka. Mereka itu masa di Papua, saya bilang begitu. Bisa bayangkan jengkel. Karena bermasalah di sana, saya bawa ke rumah saya di Surabaya. Bermasalah juga. Halo, sudah gak ada orang tamu. Saya koskan sampai 3 kali di tempat kos, bikin ribut, bikin pula lagi. Saya ditelepon lagi. Yang terakhir saya betul-betul mau sebelum kali. Kira-kira 3 bulan ikut itu. Dia bikin masalah membeli motor. Nah kebetulan polisinya pada kenal Dina Billy. Ini yang dicuri yang punya motor kenalan kami juga. Wih ya nah. Urusan polisi, saya tepus lagi. Karena saya betul-betul tidak ada domba buat anak. Terus setelah beres itu istri saya tanya, kamu tuh kenapa buat begini terus? Saya cuma ngetes papa mama, kurang ajar. Begini kata tesnya. Kalau yang melahirkan saya saja nggak sayang saya, masa sih ada orang nggak kenal bisa sayang? Tapi ternyata saya buktikan mama papa sayang saya. Hati saya hancur dengan kata-kata itu. Tapi nggak apa buat masalah. Oh, dan waktu itu saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa, bisa mengurus anak-anak seperti ini. Nah, pindah kos ketiga ini saya ditelepon, ditangkap polisi. Terus saya tanya kenapa? Entah urusan apa saya juga nggak jelas sampai hari ini. Dikatakan dia itu mau curi helm. Ketahuan polisi dia ditonjok. Dia refleks, lalu dipukulkan kepala polisi bocor. Saya ditelepon lagi. Saya bilang ini anak kurang ajar, betul berarti mukul polisi yang bocor. Saya bilang aduh kamu akan kena berapa tahun nanti kamu itu. Ternyata cuma vonisnya 3 bulan. Nah setelah vonis tidak SMS saya seperti ini. Ya saya tetap terima dia. Atau saudara mau CCTV dia? Tapi kan dia nggak, orang tuanya nggak ada di mana. Saya punya konsep begini ya sudah. Tidak ada seorang pun anak yang pernah buat proposal ke orang tuanya sebelum dia lahir itu dilahirkan. Ngerti nggak maksud ini sekarang? Tidak ada seorang pun anak yang minta untuk dilahirkan. Di antara teman-teman hamba Tuhan, ya, di antara teman-teman hamba Tuhan, mereka itu juluki saya gara-gara saya punya konsep anak domba tadi. Mereka juluki saya. Sekarang ini anak-anak saya yang masih di penjara ada 3 orang. Nusa Kambangan 1, Bandung 1, Medan 1. Dan saya tetap akan terus. Teman-teman hamba Tuhan itu menjuluki saya. Kalau orang mereka mengenai saya Koden. Koden itu koleksinya unik. Kalau yang lain koleksi perangko, ya koleksi koin kuno, koleksi apa. Mereka juga saya kalau Koden itu koleksinya orang rusak. Memang betul. Makin rusak orang itu saya dengar beritanya, saya punya hati untuk mencari orang. Makin rusak. Tadi sore jam 5 anak saya 2 yang pengacara dari Jakarta. Saya punya law firm, kantor pengacara di Jakarta. Ada 11 pengacara, 9 itu anak-anak saya. Yang 2 ada di sidang di pengadilan negeri sini karena urusannya Nasarudin, ada klien jatatan. Nah, tanggal 10 Februari yang lalu saya perjalanan dari Surabaya ke Jakarta setelah memperkatakan nikah salah seorang anak kami di sini.
Saya di pesawat baca koran Kompas, ada berita pembunuhan anak perempuan umur 20 tahun, inisialnya VM. Dia membunuh adik kandungnya umur 13 tahun gara-gara kaos kaki. Dalam kisah itu dikatakan dia itu nggak sengaja. Dia cuma mau membuat adiknya itu jerah. Jadi waktu di tempat tidur, walaupun dia cewek, tapi pada besar dia tindis adiknya, dudukin, terus mukanya ditekan dengan bantal. Dia bilang cuma 30 detik, ternyata mati adik. Nah, yang saya tertarik adalah dua anak ini ikut neneknya, sebab sejak mereka kecil ayah ibunya cerai, dan 2 bulan yang lalu ibunya meninggal karena kanker dan bapaknya nggak tahu di mana. Saya bisa bayangkan. Begitu saya baca berita itu, saya turun dari pesawat, saya langsung telepon anak saya pengacara. Ini saya bilang, kamu baca koran Kompas 10 Februari di halaman 26, cari di polsek mana itu. Papa ingin jadi wali untuk anak itu. Berapapun biaya persidangan papa akan bayar. Saya nggak kenal, saya nggak perlu kenal. Saya mau jadi anak domba untuk anak. Apalagi ditinggal cerai orang tua. Sekarang dia cuma tinggal dia sendiri dan neneknya saja. Dan sudah banyak jadi orang-orang hebat. Oke, sudah. Jadi saya sedang urus anak. Saya akan bayar pengacaranya juga untuk di pengadilan. Dan saya sudah bilang kepada dia, berapapun vonis saya belum vonis ini masih pokoknya kamu keluar pengadilan, ikut papa. Saya suruh anak saya itu ketemu neneknya untuk gak khawatir. Saya mau jadi anak domba buat anak. Tanggal 21 Maret kemarin, beberapa hari ini, saya di Denpasar. Tanggal 20 saya menikahkan salah seorang anak kami di Uluwatu. Tanggal 21 bersama keluarga pengantin saya diundang ke pelayanan di gereja Bethel Tabernakel di Denpasar. Selesai pelayanan, ada seorang pengusaha estate mengundang kami makan. Saya bilang pada pengusaha ini, jangan, saya ini rombongan 21 orang dan kamu bertiga jadi 24. Ini anak-anak makannya banyak. Saya bilang itu anak-anak kamu, jadi gimana-mana saya banyak. Gak apa-apa, pokoknya saya ingin ajak makan. Akhirnya makan di rumah makan ikan bakar Cianjur. 24 orang. Saudara, pelayan, salah seorang pelayan, dia Muslim, orang Sunda. Roh Kudus bicara kuat pada saya. Kamu jadi imam untuk anak ini. Kamu jadi anak domba. Sambil makan, sudah agak tenang, saya bilang, Bapak minta nomor teleponmu dan namamu, tulis. Untuk apa Pak? Nanti kamu akan tahu. Saya dapat nomornya. Saudara, Tuhan bekerja luar biasa. Ari, kamu mau cuci dia? Bukan ngerjain ya, Papa nggak ngerjain kamu ini, tapi ini serius. Saudara lihat. Jadi saya ini betul-betul melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Lihat ya. Oh, ini. Oh. Supaya saudara tahu bagaimana kita jadi anak domba. Oke? Kamu baca. Jadi setelah saya sampai rumah, saya tanya dia kira-kira tutup jam berapa kamu? 10:30. Kalau kamu tiba di rumah jam berapa? Antara jam 11 lewat. Nah, terus saya SMS gitu. Ya. Hari saya tanggalnya Maret tanggal 22. jamnya Jam 0.50. ya, jadi hampir jam 1. Ternyata waktu itu dia belum balas. Terus saya bacakan. Hari saya pendeta Daniel yang tadi makan minta nomor HP. Jam berapa Bapak bisa telepon Hari? Terima kasih. Terus gak lama dia balas. Sekarang aja Pak, boleh. Jadi jam 0.50 toh. Oke. Saudara, waktu itu saya lagi makan. Ini saya nginep di rumah anak saya di Denpasar. Saya lagi makan sesuatu, tangan saya kotor. Jadi ketika saya telepon, saya pakai handsfree. Nah di rumah itu kami ada bertujuh. Mereka berenam, saya sendiri.
Nah dari 6 orang anak saya itu 4 itu tadi yang ikut makan. Jadi mereka tahu, oh papa dapat mangsa lagi. Itu anak saya kalau dapat mangsa. Jadi waktu saya speaker telepon ini mereka dengar, anak ini menangis. Cukup lama saya telepon. Ya bukan dia telepon, saya telepon. Itu jangan pelit ya untuk Injil. Terus bacakan jamnya sekarang. Setelah saya doakan, saya layani dia, saya nyatakan ada kehidupan. Saya nggak bicara agama, saya nggak bicara Tuhan. Terus bacakan jam 1.41. Jadi berapa jam di telepon? 051, 050 sampai 141. Iya, hampir 1 jam. Oke, ini jam balasan. Terus Ari manggil bapak aja. jadi akhirnya saya tanya, bapak mau jadi bapak, kamu manggil apa? Oke, terus Makasih ya Pak, Bapak udah buat Ari tenang. Hati Ari tenang setelah mengeluarkan air mata yang sekian lama Ari pendam. Makasih banyak Pak. sampai tadi di jalan saya masih ngurus, terima kasih. Sampai tadi di jalan saya masih ngurus anak ini. Akhirnya apa yang saya buat saudara? Dia cuma lulusan SMP. Dia pengen punya ijazah SMA, maka dia harus kerja pakai C. Saya telepon seseorang di Cianjur karena dia orang sana untuk mengurus, dan saya sudah tanya biayanya berapa, 3,5 juta. Kemungkinan bulan Juli ini dia akan ikut ujian. Saya tidak tahu waktu saya cerita ini sudah mikir apa. Saya nggak cuma khotbah. Yohanes 3 ayat 16 saya buktikan dalam hidup saya kepada setiap orang yang saya ketemu di perjalanan. Saya cuma cerita kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia dalam kalimat ini, mungkin yang sekelas saya, yang sudah keliling negara-negara begitu banyak. Tapi saya sampai hari ini tidak pernah punya mobil. Bukan saya nggak bisa beli mobil, saya nggak pengen beli mobil. Mengapa? Hobi saya dari dulu naik kendaraan umum. Itu kebiasaan saya. Di kota-kota kalau saya melayani dan ada becak, panitia saya larang untuk jemput saya mau naik becak. Saya keliling dengan becak memberkati mereka. Kalau nggak ada pelayanan kosong, saya cuma naik aja kan tujuan ke sana. Oke, saya sambil sajak makan mereka. Saya cerita tentang hidup. Maka itu nanti kalau di surga ingatkan saya akan kenalkan saudara banyak supir taksi yang saya bawa pulang di surga. Itu di handphone saya ini kontak itu banyak itu supir taksi. Sebelum handphone murah seperti ini, istri saya itu pertama heran. Saya tuh hobinya beli handphone sebelum bisa 20-30 handphone. Untuk apa? Kalau saya kemana-mana saya pasti bawa handphone baru. Kalau saya nginjili orang gak punya handphone, saya kasih dengan nomornya supaya mereka bisa kontak saya dan saya kontak mereka. Sampai hari ini saya masih tetap pelayanan ke penjara sampai hari ini. Kalau saya pelayanan ke penjara, saya gak cuma khotbah. Nah, kalau saya bicara anak domba kan lebih jelas. Agama Kristen adalah satu-satunya agama di dunia ini yang identik dengan hukuman dan penjara. Berarti maksudnya di samping firman, kata-kata firman di Alkitab kita itu menunjukkan penebusan, kelepasan, pengampunan, betul tidak? Itu penjara semua. Bahkan saudara tahu bahasa hukum di Indonesia yang negara mayoritas Islam ini ternyata bahasa hukumnya itu bahasa Alkitab. Coba jawab pertanyaan saya. Kalau ada terpidana mati di Indonesia, maka mereka hanya punya satu kesempatan untuk lolos, minta apa namanya? Gracia. Saudara tahu kata gracia itu daripada kata gracia, grace bahasa Inggris, dan itu dipakai jadi bahasa hukum di Indonesia. Gracia itu hanya bisa dapat dari Tuhan Yesus dan dari Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau saya melayani ke penjara, saya nggak cuma khotbah. Mungkin saya satu-satunya pendeta
yang nama saya terdaftar di Kementerian Kehakiman Republik Indonesia. Mengapa nama saya ada di Kementerian Kehakiman? Suatu hari salah seorang petugas kementerian namanya Pak Haris Sarjana Hukum Muslim, dia cari saya lewat anak saya di Jakarta karena nomor itu saya pakai. Anak saya kaget, "Papa, kenapa dicari orang kehakiman?" "Duh, nggak tahu." Nah, waktu telepon tadi kamu nggak tanya kenapa? Dia nggak bilang. Akhirnya kami buat janji ketemu. Soalnya begitu ketemu, salaman bukan? "Oh, ini Pak Pendeta Daniel." Lama, ini kan nggak dilepas sampai saya coba-coba tarik. Akhirnya dia merasa saya maksa untuk lepas, kita kan duduk. "Oh, Bapak Tionghoa, lu kan ibu lagi. Kenapa?" Saya tarik. Sejak sampai hari ini dengan Pak Aris saya tetap cocok teman. Karena begini, saya selalu menjadi penanggung jawab orang-orang tahanan yang sudah menjalani tahanan 2/3 dan berkelakuan baik. Mereka boleh meminta pembebasan bersyarat. Pada tahu itu? Nah, pembebasan bersyarat itu biasanya keluarga nggak mau nanggung karena malu, baik pembunuh, narkoba semuanya. Nah, saya kalau dengar jadi di banyak penjara LP di Indonesia ini, saya selalu dapat telepon, "Pak, ada yang mau bebas, PB." "Oke, namanya siapa? Dari mana?" Biasanya saya pernah ketemu. "Oh ya, ingat, berapa bayar?" Saya mesti bayar. Jadi bayar itu dihitung sekian juta. Nggak cuma bayar, saudara. Sampai masa tahanannya habis, mereka wajib lapor ke kepolisian terdekat, wajib. Nah, kalau sampai mereka lari, saya masuk. Maka itu saya harus tanda tangan. Jadi saya nggak cuma bayar, saya jadi anak domba untuk orang-orang. Dan bukan cuma itu, saudara. Saya sebagai imam masa kini, Tuhan memberkati kami, saya bisa beli rumah di banyak kota. Dan di rumah-rumah yang saya beli di banyak kota, biasanya orang-orang lulusan penjara itu tinggal dulu di situ. Untuk kami yakinkan mereka kepada banyak orang, kami bisa terima kasih. Dan bukan cuma itu, dengan saya menyekolahkan sebagian anak-anak mereka karena saya punya hati begini. Saya nggak mau bapaknya di penjara, anaknya pun ikut di penjara, nggak sekolah, tidak mau. Saya bayar uang sekolah anak-anak mereka. Maka itu Pak Haris bilang, kalau ada pembebasan bersyarat, pasti nama bapak yang muncul. Saya bersyukur kalau pemerintah bisa melihat. Sekarang di Nusa Kambangan juga, kalau saudara mau saya gini, saya jadi pengepul. Apa kata pengepul? Yang menerima, bukan pengepul orangnya saja. Mereka itu dilatih oleh Bu Yani Lim dari Malang, dia orang DKI juga. DKI itu mampir Ibu Yani Lim. Sekarang dia tinggal di Cilacap. Ibu Yani Lim ini jadi mama untuk ribuan narapidana. Nah, Ibu Yani Lim itu melatih mereka untuk bisa buat hiasan-hiasan, baik tempat tisu, figura, hiasan dinding, macam-macam dari kulit kerang, bagus-bagus. Saya pengepul. Begitu saya terkumpul, telepon, "Pak Pendeta sudah ada, kirim, berapa jumlahnya?" Saya kirim uangnya. Saya nggak jualan dengan itu. Untuk apa uang itu buat mereka? Untuk biaya ngurus PP, untuk biaya ngurus gerasi, karena ada yang banyak hukuman mati juga, untuk biaya sekolah anak-anak mereka. Saya tidak tahu cerita begini sudah mikir apa, saya tidak tahu. Tapi jangan jadi Kristen yang cuma pintar cuap-cuap di gereja, bicara kasih, mendengar kasih, khotbah kasih, tapi itu tidak melakukan. Dunia tidak butuh khotbah, setuju? Dunia butuh bukti, karena begitu besar kasih. Dan kita imam-imam masa, terima sampah-sampah dari manusia
dan bawa ke surga dengan tangan kanan. Dan itu saya berkata, saudara, musuh Injil itu bukan setan. Catatan, musuh Injil itu orang Kristen medit. Setan bukan musuh Injil, tapi Kristen pelit itu musuh. Kalau saudara tanya saya kan mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia yang Tuhan berkati bisa mendirikan sekolah-sekolah gratis. Saya membawai lebih 60 sekolah di beberapa provinsi di Indonesia gratis. Maka itu ketika film Laskar Pelangi muncul, saya telepon teman-teman saya yang punya yayasan pendidikan Kristen, kepala-kepala sekolah Kristen, saya telepon, nonton kamu film itu. Film Laskar Pelangi itu sebetulnya melempar tai ke muka Yesus. Kenapa? Dengar. Kalau orang mendengar kata sekolah Kristen atau sekolah Katolik, kata apa yang muncul pertama di benak? Mahal. Itu kurang ajar orang Kristen. Sekolah Kristen yang harusnya untuk penginjilan hanya ngumpulin orang kaya berduit saja, bertobat untuk orang kaya. Setuju nggak saya ngomong ini? Coba jawab. Berarti jangan pelit hari ini. Setuju. Kok tidak mau melakukan gombal? Maaf. Kalau saudara tanya kepada saya, berapa pengeluaran saya untuk ngurus sekolah segitu banyak dan menyekolahkan kemudian begitu minimal 250 juta sebulan. Ayo tunjukkan kepada saya pendeta mana di Indonesia yang lebih kaya dari saya dalam hal ini, yang berani keluar uang segitu banyak. Saya serius dengan tema ini, maka itu Pak Handoko terima kasih saya diberi tema Imam Masaki. Saya kalau mendengar ada orang sakit yang nggak punya duit, saya nggak perlu tanya kamu orang apa. Saya suruh dia ke rumah sakit berobat. Ini tadi ada seorang anak di daerah Kapal, daerah Cengkareng, saya nggak pernah kenal. Sinus parah. Tadi saya mau dijemput, dia masih telepon karena hari ini ke rumah sakit. Akhirnya manggil saya, Pak, ternyata saya harus terapi. Loh, saya nggak, yang terapi. Loh, kamu nggak harus terapi. Kenapa? Mesti dipijat. Ternyata di bagian kanan dan rongga ini ada cairan, harus dikeluarkan. Dan itu harus 13 kali. Dan satu kali itu 50.000. Baik, apa kan baik? Coba tadi ini saya lupa karena sibuk ngomong. Mudah-mudahan hal itu nggak menjawab terus. Karena sobat-sobat 300.000, saya lupa. Saudara, lakukan kasih itu untuk semua orang. Nggak ada lagi diterima. Betul, lakukan kasih untuk semua orang. Orang Kristen harus belajar dari Buddha suci, tahu itu. Film TV mereka namanya I-nya itu love. Saya kalau nonton TV hati saya sakit. Kenapa mereka lebih nyata kasih daripada orang gereja? Coba lihat ini. Ini anak saya kemarin kan buat TV Pasca. Jadi dia kerjasama dengan TV apa? Jakarta Surabaya. Sian TV. Nah itu ada adegan rumah sakit. Dia datangi berapa rumah sakit Kristen. Alasannya macam-macam, birokrasinya macam-macam. Karena dikejar target deadline untuk masuk sebelum Pasca. Dan harus ada adegan rumah sakit. Maka dia lari ke rumah sakit Islam dan diterima tanpa bayar, tanpa birokrasi. Dapat diskon lagi. Rumah sakit Islam mana? Islam
Yang punya orang Islam di Permata Bunda. Permata Bunda yang punya orang Islam. Bayangkan orang Kristen. Maka itu mengapa kelompok-kelompok narkoba lebih cepat dapat jiwa daripada gereja. Betul tidak? Saya terlibat dengan narkoba sampai bukan terlibat narkoba, terlibat dengan pelayanan narkoba sampai hari ini. Dan saya tahu mereka itu kalau kedatangan anggota baru, saudara, itu yang saya takut. Nggak perlu ngisi formulir dulu catatan. Begitu anggota baru masuk langsung diterima, kita senang. Tapi untuk jadi Kristen, saudara, birokrasinya ngalahin ngurus paspor. Maaf, kita harus bertobat. Jadilah domba. Amin. Mulai dengan orang-orang yang terdekat, pembantu-pembantu saudara di rumah. Jangan jauh-jauh, sopir-sopir saudara. Pernahkah saudara tanya anak-anak pembantu saudara sekolahnya baik atau tidak? Pernahkah saudara tanya kebahagiaan rumah tangga sopir saudara, anak mereka sekolah atau tidak? Jangan ditanya mentang-mentang, pokoknya sudah digaji urusan umum. Jangan. Mana kasih kita? Karena menjadi imam dan menjadi domba itu keluar duit kadang-kadang untuk orang. Ini anak saya di Medai, saya tiap bulan bayar 250.000 karena harus sewa kamar. Ya bulan. Saudara, hari ini jangan cuma mendengar amin. Kok diam? Amin. Buatlah sesuatu yang kita bisa nyata. Bagian terakhir, Yohanes 3 ayat 16 tidak akan jadi kenyataan tanpa Lukas 15. Sekarang bukan semua Lukas 15. Ini bagaimana? Saya ulangi. Yohanes 3 ayat 16 tidak akan menjadi kenyataan tanpa Lukas pasal 15. Kenapa begitu? Karena justru di Lukas 15 yang ada 3 kisah tentang yang hilang. Masih ingat? Yang pertama apa yang hilang? Domba yang hilang. Kedua apa yang hilang? Uang yang hilang. Ketiga apa yang hilang? Anak yang hilang. Nah saudara, Yohanes 3:16 itu dijelaskan panjang lebar oleh Lukas 15. Nah, mengapa ada kisah Lukas 15? Karena ini ayat 1. Pada suatu hari, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saya tanya kepada saudara-saudara, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu bisa nggak mereka masuk ke bait suci? Zaman itu bisa tidak? Oh, nggak mungkin. Baru nongol diusir. Apalagi mereka nggak mungkin bisa dekat dengan imam-imam dan ahli Taurat, betul? Tapi yang luar biasa, mereka nggak takut ketemu Tuhan Yesus. Bahkan makan bareng. Maka itu ayat ini yang memotivasi saya untuk jadi imam masa kini dan menjadi anak domba. Gereja yang benar, orang Kristen yang benar, pendeta yang benar, majelis yang benar. Kriterianya cuma satu. Apakah orang-orang berdosa takut atau tidak ketemu kita? Setuju? Belum setuju tidak? Maka itu jangan kalah dengan tongkat. Yesus punya virus yang hebat. Begitu dia nempel sebentar pada seseorang, orang itu berubah hidupnya. Masih ingat Sakius?
Dia khotbah nggak di rumah Sakius? Coba dia khotbah. Itu yang saya kira nggak khotbah. Kok bisa bertobat? Itu tadi tongkat nempel, nggak usah gigit, melempung. Nah, kalau saudara nempel ke orang lain, orang itu ada reaksi apa? Ini kesalahan orang Kristen. Saya ulangi lagi, gereja yang benar, orang Kristen yang benar, hamba Tuhan pendeta yang benar, majelis yang benar, bukan pengalamannya khotbah berapa tahun, berapa banyak, tapi ukurannya preman-preman, bandar-bandar narkoba, pelacur-pelacur di sekitar rumah saudara. Bisa nggak dekat dengan saudara dan makan di rumah saudara? Itu ukurannya. Jadi imam masyarakat. Ayat 2. Maka bagaimana? Baca maka bagaimana? Bersungguh-sungguh adalah siapa? Itu dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat katanya, kan bersungguh-sungguh dia ngomong, dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayo kita pikirkan. Mulailah dengan orang-orang di sekitar kita dan jadilah saksi Injil. Dan kisah itu akhirnya Yesus berkata, lalu ayat 3, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Saudara, pertama saya menampung orang di rumah hati saya. Di sini ada hamba Tuhan Pak Yakub Anjaya. Dia tahu betul kami sama-sama pelayan dari tahun itu dalam 70-an yang lalu. Saudara, saya menerima semua orang, termasuk bau-baunya juga. Semua apa saja, saya nggak tahu. Sekarang ini di rumah kami di Nabire ada seorang anak gadis SMA kelas 2, anak satu-satu, dititipkan ke kami, dijauhkan dari sekolah, tinggal di rumah kami. Kami cuma mengasihi saja, kami nggak buat macam-macam. Tuhan boleh, ayo terima orang ini dan suruh pulang sudah. Saudara, ayo kita perhatikan baik-baik supaya semua orang di sekitar kita bisa kenal siapa Yesus. Amin. Saya tanya begini kepada saudara, menurut saudara, antara narkoba dengan Injil mana lebih laku? Ya jawab. Nah, kalau narkoba bisa lebih laku daripada Injil, yang salah siapa? Saya bilang polisi lah sekarang. Siapa yang salah? Kita. Antara pornografi dengan Injil mana lebih lama? Nah, ini yang kita perlu pikirkan. Kok bisa begitu? Berarti ada yang salah dalam kehidupan gereja. Ayo mulai hari ini kita menjadi gereja yang benar, menjadi imam masyarakat yang diurapi dan dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mewakili dirinya di bumi. Amin. Ayat terakhir, Steve, kamu siapkan untuk pujian dari Steve nanti. 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9. Saya minta kita membaca sama-sama ayat ini. Inilah tugas dari kita imam masyarakat. 1 Korintus pasal yang ke-9. Tunggu saya cari satu ayat ini. Ayat yang ke bukan segala sesuatu kulakukan untuk Injil. Ayat 23. Ayat
2, 3. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat bagian. Tanyakan pada diri sendiri, gereja Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan sekarang itu karena apa? Kalau karena Injil, terpujilah Tuhan. Saudara punya uang banyak, ingat itu banyak. Saya akan akhiri dengan pernyataan. Siapa masih ingat Tuhan Yesus berfirman, siapa menurut Tuhan Yesus yang susah masuk surga? Coba jawab. Nah, betul. Nah, kalau saudara tahu firman Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga, kenapa kau ingin kaya semua? Padahal susah masuk surga. Aneh juga. Nah, ini rahasia. Saya lama mencari kebenaran itu. Mengapa Yesus yang berfirman, hai pezina, hai pembunuh, susah masuk surga kamu? Enggak, orang kaya. Ternyata orang kaya yang pelit yang susah masuk surga. Jadi, kalau saudara bisa belanja jutaan rupiah untuk keluarga, harusnya saudara bisa jutaan rupiah juga untuk Injil. Amin. Gereja segini megah, saudara. Panggil anak-anak miskin yang jauh-jauh dari kompleks ini. Bukakan kursus komputer gratis di sini. Ditikungan lagi gak bilang. Itu butuh duit. Saya aja pendeta bisa buat sekolah gratis. Gereja megah ini. Saya tadi dengar berita 16 miliar biaya. Wih, hebat. Saya lihat banyak ruangan-ruangan kosong. Panggil guru-guru untuk datangkan anak-anak itu kelas bahasa Inggris gratis, matematika gratis. Datangkan mereka untuk belajar kursus komputer gratis. Awas kalau saudara majelis yang semangat orang Kristen sama gereja, tapi tidak pernah semangat untuk mencari jiwa-jiwa. Cepat mulai hari ini ubah ruangan-ruangan. Jangan cuma dipakai untuk yang sudah Kristen saja. Setuju? Tidak setuju berdosa, itu saja. Gedung yang segini megah jangan kita pakai untuk diri kita sendiri. Pakai untuk jiwa-jiwa. Salah satu gereja di daerah Pasuruan. Saudara tahu Kabupaten Pasuruan itu kabupaten yang paling sulit untuk Jawa Timur dengan melihat gereja. Tapi saya berhasil dengan gereja. Nggak pakai dinding, hanya pendopo. Ya, pendopo itu rumah joglo. Pendetanya saya ajarin, jangan ada bangku, jangan ada mimbar, jangan ada musik. Kalau kalian kebaktian, duduk saja. Lalu kebetulan di daerah itu tidak punya balai desa. Saya izinkan mereka untuk buat arisan, acara desa, orang menikah, orang sunatan, pakai. Gak usah banyak. Saya suruh pendetanya cari orang-orang bisa khusus buat kerupuk, buat kue, buat tahu yang sederhana, khusus menjahit ibu-ibu itu. Saudara, sampai hari ini gereja tidak ada izin gereja sampai hari ini. Tapi kebaktian tetap berjalan sebab kehadiran gereja dinikmati oleh masyarakat. Gereja tidak eksklusif, tidak tertutup. Sampai hari ini masih berdiri gereja dan tidak ada izin. Harusnya gereja seperti itu untuk orang-orang. Nggak ada firman dari kita untuk kita, awas. Dari Yesus untuk kita buat orang lain, itu yang katakan. Nah, mengapa orang kaya susah masuk surga? Ini kebenaran. Saya beri ilustrasi ini. Kalau ada orang kaya ke dokter sakit karena dia
Bersama dengan itu ada orang miskin datang juga dokter sama barengan. Akhirnya didiagnosa, endoskopi, biopsi semuanya. Dokter bilang 2 minggu balik. Begitu 2 minggu balik, vonisnya sama, terlambat kalau yang 2, kanker stadium 4. Nah, pertanyaan, yang berharap Tuhan yang mana? Cepetan. Kenapa yang berharap Tuhan yang miskin? Nggak punya duit, daya kaya. Nah, Singapura. Itu yang menyebabkan orang kaya susah masuk surga. Sebab duitnya jadi andalannya bukan Tuhan. Pertanyaannya, apakah berobat ke Singapura berdosa? Tidak. Yang salah di mana? Bukan dengan itu. Dia nggak akan disalahkan oleh surga kalau si kaya ngajak si miskin bareng ke Singapura. Dia bayari semua. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oh. Makanya kaya pelit awas dalam namanya. Tapi ada jawaban Tuhan baik. Nah, supaya yang kaya nggak keluar duit double. Jadi dan juga tetap masuk surga, dia harus apa? Ya cepetan, dia harus apa yang kaya tadi? Berharaplah seperti si miskin. Cuma tunggu Tuhan, gak usah silap. Jadi nggak dosa. Ini serius. Itulah firman Tuhan. Katakan amin. Siap jadi imam? Sungguh? Anak-anak sekolah? SMP, SMA? Kalau kalian punya teman-teman yang murung bertiga berturut-turut, datangi mereka. Pasti ada sesuatu yang perlu kalian. Jadilah imam untuk teman-teman. Ibu-ibu, jangan cuma ngerasanya orang merumpi saja kalau itu. Jangan tersinggung, saya ngomongin. Buatlah sesuatu untuk orang-orang. Semua orang-orang di sekitar kita bukan di Kristen, bukan. Tapi kita kenal ada keselamatan. Maka Injil akan dikenal di mana dan tidak lama Yesus datang. Siap jadi berkat? Siap jadi imam mulai hari ini? Saya tanya, apa tugas imam tadi? Terima sama Pak, oke, mewakili Tuhan di dunia. Karena dia tidak terhampiri oleh orang-orang berdosa, maka lewat kita sebagai imam, dia akan terhampiri oleh mereka. Amin. Dengan cara buka dompetmu, tapi yang dibuka tok. Buka hati saudara, buka rumah saudara, buka fasilitas saudara supaya orang lain bisa pakai. Tuhan memberkati kita semua.